Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya, pernyataan-pernyataan dari Denny Indrayana bahwa ijazah S1 ya dan suket tersebut atau surat keterangan tersebut ya bukan ijazah SMA. Ini menandakan bahwa Gibran ya tidak lulus SMA. Benar nggak? Ya, benar nggak seperti itu begitu. Nah, apa yang kemudian disampaikan oleh Denny Indrayana ini ya sudah banyak yang kemudian meluncurkan begitu kan soal bagaimana posisi Gibran begitu kan. Apakah dengan adanya suket tersebut atau surat keterangan tersebut ya bisa memenuhi syarat sebagai cawapres. Ini sangat penting sekali untuk kita ungkapkan kepada publik begitu kan. Kalau toh pada hakikatnya tidak cukup syarat sebagai seorang cawapres, maka kemudian ini bisa saja tidak sah ya. Ya, sebagai seorang wakil presiden bisa saja tidak sah kalau persyaratan-persyaratan itu begitu kan ya. Tidak memenuhi ya pada syarat di mana ya seorang syarat cawapres ya harus lulusan SMA, dan ini yang menjadi spekulasi besar. Ya, kalau misalnya mau menggunakan ijazah S1-nya ya lihat saja begitu kan. Kalau sudah ijazah kan banyak ya. Kalau ijazah S1-nya tidak bermasalah begitu kan. Yang perlu kita lihat adalah ijazah SMA-nya. Dia mendaftar S1 menggunakan apa? Nah, itu kan yang menjadi pertanyaan penting juga begitu. Nah, apa yang kemudian disampaikan oleh Denny Indrayana ini menarik sebenarnya untuk mengungkapkan bisa nggak ya ijazah S1 Gibran sudah memenuhi syarat sebagai cawapres atau SMA atau surat keterangan tersebut begitu kan bisa memenuhi syarat sebagai cawapres. Kalau ijazah SMA-nya bermasalah, lantas bagaimana dengan ijazah S1-nya? Apakah menggugurkan? Apakah gugur begitu kan ya persyaratan-persyaratan ini semua begitu. Nah, itu yang perlu menjadi diskusi dan pernyataan-pernyataan penting. Nah, inilah yang kemudian disampaikan oleh Denny Indrayana. Coba kita dengarkan. Tapi isu terkait apakah ijazah S1 Gibran itu sudah memenuhi syarat cawapres karena melebihi SLTA, dan juga surat keterangan penyetaraan SMK Gibran, apakah itu berarti sudah membuktikan beliau lulus SLTA sederajat dan artinya memenuhi syarat cawapres? Mari kita kaji dengan baik. Pertama, memiliki ijazah S1 bukan berarti otomatis memenuhi syarat minimal SLTA sederajat. Dalam hal Gibran, pendidikan S1-nya di MDAS Singapura tentu perlu dicek dulu legitimasi dan kredibilitas sekolahnya. Nomor dua, banyak orang punya gelar lebih tinggi, ternyata pendidikan lebih rendahnya tidak ada. Dalam kondisi demikian, pendidikan lebih tinggi justru dapat dibatalkan. Bukan sebaliknya, karena ada bukti pendidikan S1 dengan sendirinya otomatis telah menyelesaikan SLTA atau sederajat. Saya juga ingin memberikan pengetahuan, ada putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan pencalonan karena pendidikan SLTA-nya tidak ada. Misalnya Aris Sandi di Kabupaten Pesawaran, ada putusan MK di tahun 2025, nomor 20 terkait sengketa bupati. Beliau itu bahkan tidak hanya S1 sarjana hukum, tapi punya gelar S2 magister hukum. Tetapi karena terbukti tidak tamat SMA, meskipun ada surat keterangan penyetaraan ijazah dari Dinas Pendidikan Kebudayaan Lampung dan pernah pula diterima dan diverifikasi KPU Kabupaten, putusan MK-nya mengatakan tidak memenuhi syarat dan didiskualifikasi sebagai calon dan dilaksanakan pemungutan suara ulang. Nah, itulah yang kemudian kita lihat begitu kan ya, bahwa apa yang kemudian menjadi pembahasan ini adalah soal posisi syarat cawapres ya, apa yang kemudian menjadi syarat utama begitu sebagai seorang calon wakil presiden begitu. Makanya kalau tanpa bukti ijazah SMA sederajat ya, suket atau surat keterangan penyataan Gibran ini bisa saja batal dan wajib sebagai berhenti sebagai wakil presiden. Masalah misteri ijazah SMA ini begitu kan sudah jelas bahwa kalau SMA-nya bermasalah, walaupun ijazah S1, S2, S3-nya begitu sudah asli benar begitu kan,
ini bisa saja gugur begitu. Ya kenapa? Karena dianggap bahwa satu adalah permasalahan yang sangat luar biasa. Karena kalau bermasalah mana mungkin begitu kan. Nah, untuk diteruskan. Nah, inilah keguguran-keguguran apa yang kemudian disampaikan oleh Denny Indrayana. Walaupun sekarang ini banyak para buzzer yang mengkritik habis-habisan terhadap Denny Indrayana begitu. Nah, banyak yang kemudian mengatakan bahwa tunjukkan saja ijazahnya, sertifikatnya, atau diploma yang menjadi dasar penyataan surat keterangan Gibran. Para buzzer-buzzer dan termol ya tidak usah ngeles lah bermuter-muter di situ begitu. Makanya dengan Permendikbud 29 tahun 2014 pasal 1 angka 7 atau nomor 7 begitu jelas mensyaratkan adanya ijazah atau sertifikat atau diploma dan berbagai dokumen pendukung lainnya seperti transkrip nilai begitu kan ya. Itu harus benar-benar ada. Nah, pertanyaannya adalah apakah Gibran ini punya transkrip nilai? Atau setidaknya begitu kan? Setidaknya kalau sudah keluar dari MDS begitu kan ya. Dari UTS Insearch begitu yang dianggap itu hanya kursus 6 bulan, maka ini harus ada penyetaraan, harus ada bukti-bukti penyeimbang atau bukti-bukti pendukung untuk mengeluarkan surat keterangan ini. Nah, siapa yang bermain dengan surat keterangan ini? Nah, banyak muncul spekulasi-spekulasi yang ada, bos ya. Udah kok ngeri-ngeri begitu kan? Kok ngeri-ngeri sedap ya? Nggak tahu lagi ini permasalahannya bagaimana begitu. Coba kita tonton lagi apa yang disampaikan oleh Denny Indrayana. Ada pula putusan MK yang menguatkan pembatalan pencalonan karena pendidikan SLTA tidak ada. Ini adalah terhadap calon Fahuwusa Laya. Ada putusan di tahun 2011 terkait Kabupaten Nia Selatan. Sama, beliau bergelar tidak hanya S1, SH, tapi juga S2 Magister Hukum. Telah melalui verifikasi faktual ditemukan tidak lulus SMA. Karenanya KPU membatalkan pencalonannya. Putusan MK-nya bagaimana? Menguatkan pembatalan calon yang dilakukan KPU. Jadi pelajaran dari syarat pendidikan Fahuwusa Laya adalah, pertama, meskipun bergelar sarjana hukum, bahkan S2, tidak otomatis memenuhi syarat berpendidikan SLTA sederajat. Pencalonan yang dilakukan KPU Kabupaten dapat dikoreksi dan dilakukan pembatalan setelah ada verifikasi faktual. Nah, ini kan sudah jelas begitu kan ya. Gak tahu lagi nanti gugatannya apakah di persidangan akan dibacakan begitu. Makanya kalau sudah bergelar S1 begitu kan atau gelar sarjana, baik itu sarjana SH maupun MH begitu kan, tidak otomatis memenuhi syarat calon berpendidikan SLTA atau sederajat. Karena apa? Karena pencalonan yang dilakukan KPU ya di kabupaten dapat dikoreksi dan dilakukan pembatalan setelah ada verifikasi faktual. Nah, MK menguatkan pembatalan paslon atau yang dilakukan calon-calon capres-cawapres atau anggota legislatif begitu kan ya, yang dilakukan KPU kabupaten tersebut. Artinya apa? Ya, juga berhak dong membatalkan itu begitu. Nah, makanya dengan adanya seperti ini bisa saja apa yang kemudian surat keterangan penyataan SMK Gibran membuktikan ya apakah benar sudah sudah lulus SLTA sederajat dan memenuhi syarat sebagai cawapres. Nah, itu yang menjadi pertanyaan penting. Ini menjadi apalagi begitu surat keterangan di suketnya itu peminatan ya disetarakan dengan SMK peminatan akuntansi dan keuangan di Indonesia kalau nggak salah begitu. Ini kan menjadi rancu juga begitu. Makanya banyak yang kemudian mempertanyakan kok semakin tidak jelas ini arahnya kemana begitu kan. Coba kita tonton lagi ya. MK menguatkan pembatalan paslon yang dilakukan KPU Kabupaten tersebut. Lalu, bagaimana dengan surat keterangan penyetaraan SMK Gibran? Apakah itu membuktikan sudah lulus SLTA sederajat dan memenuhi syarat calon wakil presiden? Pelajaran dari syarat pendidikan Aris Sandi menunjukkan adanya surat keterangan penyetaraan ijazah tidak serta-merta sama dengan memenuhi syarat calon berpendidikan SLTA atau sederajat. Betul. Ketika Kepala Dinas Lampung diperiksa MK sebagai saksi, beliau mengakui SKPI diterbitkan tanpa fotokopi ijazah,
tanpa kesaksian teman satu angkatan, tanpa verifikasi tim dinas, sehingga kemudian beliau sendiri mengatakan itu cacat administrasi dan akhirnya dikeluarkan pembatalan. Nah, bagaimana dengan proses terbitnya suket surat keterangan Gibran? Pasal 52 Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan mengatur suatu keputusan tata usaha negara sah jika diterbitkan pejabat yang berwenang, dibuat sesuai prosedur, memiliki substansi yang sesuai dengan objek keputusan. Nah, kalau kita lihat, ini adalah panduan penggunaan layanan penyetaran ijazah yang sudah elektronik diterbitkan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Dikdasmen, ya. Mari kita lihat. Di sana ada beberapa dokumen di halaman 10 yang disyaratkan selain foto, paspor, ada surat. Nah, betul, bentar. Saya skip dulu begitu kan ya. Ini nampaknya menarik begitu. Nah, apakah penyetaraan SMK itu yang dikeluarkan ya Kemendikdasmen begitu kan ya? Apakah itu sudah sesuai dengan institusinya? Artinya apa? Artinya ini kan membingungkan sekali begitu kan. Seharusnya benar apa yang disampaikan oleh Ibu Mercy, seharusnya surat penyetaraan ya atau suket Gibran ini seharusnya bukan dikeluarkan dari Kemendikdasmen begitu kan ya. Karena apa? Karena ini wewenangnya bukan ranah wewenangnya dari Kemendikdasmen begitu. Nah, ini banyak muncul narasi-narasi bahwa apakah ini sesuai dengan prosedur atau memang yang penting dapat suket aja dulu begitu. Ini yang menjadi pertanyaan penting begitu kan, biar tidak menjadi spekulasi-spekulasi besar ya. Karena apa? Karena apa yang kemudian menjadi tontonan hari ini ya soal ijazah Gibran ini, nampaknya Gibran tidak tahu menahu soal ijazah itu begitu. Nampaknya begitu kan. Ya nampaknya. Tapi ya wallahualam apa benar. Nah, persyaratan-persyaratan yang kemudian dilakukan ya sebelum untuk mendapatkan suket itu masih banyak. Ada foto, paspor, surat keterangan dan kedutaan besar Republik Indonesia, ada surat izin belajar warga negara asing, ya ijazah SMP dan sebagainya begitu. Ini apa yang disampaikan oleh Denny Indrayana. Coba kita sebutkan. Surat keterangan dari kedutaan besar Republik Indonesia. Ada surat izin belajar, tapi ini untuk SD dan SMP. Kalau untuk SMA adalah rapot kelas 9, ijazah nomor F, diploma atau sertifikat, transkrip nilai, struktur kurikulum sekolah asal, di samping akta kelahiran, dan yang tidak kalah penting rapor 3 tahun terakhir. Nah, ini ingin kita lihat apakah ini semua dipenuhi ketika penyetaraan surat keterangan penyetaraan ijazah SMK yang diterbitkan buat Gibran itu dilakukan. Nah, ketika kita melihat status pun bisa kelihatan ini prosesnya dari mulai pengajuan, ada validasi, persetujuan penilai. Nah, penilainya memberikan persetujuan tidak? Persetujuan kasih penilai, kasubag, tabak, tanda tangan surat keterangan, dan seterusnya. Jadi ada tim penilai yang juga perlu kita cek keberadaannya. Sebagai contoh, ini perbandingan surat keterangan yang diterbitkan, saya tidak tunjukkan identitasnya, tetapi yang paling penting, yang menyertai dari surat keterangan itu, yang tahunnya disahkannya 2018, itu adalah ijazah. Dalam hal ini adalah ijazah international school. Teman-teman, kesimpulannya. Nah, itu kan harus ada istilahnya, kalau ingin mengeluarkan surat penyetaraan itu sebenarnya kabarnya begitu kan, apa yang disampaikan oleh Denny Indrayana tadi, itu sebenarnya harus ada data-data pendukung, termasuk paspor. Nah, termasuk paspor, fotokopi, terus kemudian surat keterangan dari kedutaan Indonesia, terus kemudian ada yang paling terakhir itu adalah raport begitu kan. Nah, raport Gibran ini ada nggak? Raport yang kemudian ditunjukkan di situ, misalnya kalau keluaran lulusan UTS Insearch, raportnya bagaimana? Itu sangat penting sekali begitu untuk ditunjukkan kepada publik. Dan pada akhirnya sekarang ini menjadi spekulasi besar, ya. Apalagi nanti begitu kan, ya Gibran mau jadi calon presiden atau wakil presiden, ini pasti akan ditanyakan. Pasti nanti begitu apakah surat keterangannya akan dipakai lagi begitu. Udah, ya. Anak sama bapak ini sama-sama aja begitu. Ngeri mas ya, ngeri. Ya, aduh.
Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.